Halo sobat pencinta Guppy, kembali lagi ke channel Media Guppy. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Sekarang sudah berapa jenis guppy yang dipelihara? Jangan sungkan-sungkan memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang baru mau belajar mengenal ikan guppy. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa ikan guppy kok mudah mati. Padahal kemarin masih sehat kok, airnya perasaan sudah bersih, tapi kok besoknya sudah mati. Maka dari itu di sini kita akan memedukasi kalian agar lebih bisa mengenal gejala-gejala apa saja yang membuat ikan guppy bisa mati. Ingat, ikan juga butuh perhatian, hehe. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini dulu ya guys. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke topik 10 kesalahan dalam merawat ikan guppy. Yang pertama itu kualitas air. Kadang kita terlalu menganggap sepele persoalan air, padahal air perannya sangat vital dalam hal memelihara guppy. Untuk takaran air jangan terlalu tinggi. Untuk idealnya pemeliharaan guppy khusus di kolam itu cukup kurang lebih 30 cm aja. Kesalahan yang sering kita temuin adalah satu, langsung memasukkan ikan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tanpa harus menunggu minimal 1 hari setelah air dimasukkan. Hal ini menyebabkan ikan guppy gagal dalam adaptasi pada pH air. Kemudian tinggi air sebaiknya setengah dari tinggi tempat atau wadah, karena kalau terlalu tinggi bisa mengakibatkan ikan susah dalam mengambil oksigen. Ketiga, khusus peternak guppy semi outdoor atau yang memanfaat halaman rumah, kalian pasti sering lihat kolam langsung terkena air hujan. Kalau bisa hindari kolam kemasukan air hujan karena bisa menyebabkan pH air berubah drastis karena air hujan mengandung asam. Ikan guppy termasuk ikan yang mudah sekali berkembang biak, jadi kita harus memiliki banyak tempat atau wadah untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan guppy. Jadi kita harus bisa tahu kapasitas tempat guppy, karena kalau populasi sudah melebihi kapasitas bisa menyebabkan ikan guppy mati karena kekurangan oksigen. Untuk itu strategi yang harus kita terapkan yang itu memiliki setidak-tidaknya 4 tempat atau wadah untuk guppy. Yang pertama untuk indukan guppy, kedua untuk tempat burayak ikan, yang ketiga untuk kolam pembesaran ikan guppy, dan yang terakhir apabila ciri-ciri ikan guppy sudah kelihatan yang mana yang jantan atau yang betina maka segera dipisahkan. Kesalahan yang selanjutnya menggabungkan ikan jenis lain ke dalam satu tempat. Kalau kalian hanya sekedar mengisi akuarium itu tidak terlalu jadi masalah, tapi hal ini mengakibatkan kemurnian jenis guppy tersebut. Ikan guppy sangat mudah sekali kawin, bisa kalian lihat sendiri ikan guppy jantan selalu mengejar ikan guppy betina. Hal inilah yang membuat ikan guppy mati karena stres. Ikan guppy yang dicampur ini keturunannya tidak jelas, bisa menjadi satu gen atau bisa menjadi ikan guppy cendolan. Bakteri atau parasit itu bukan hal yang lumrah dalam membudidayakan ikan. Untuk ikan guppy sendiri, bakteri yang sering dijumpain itu adalah jamur. Ciri-ciri dari jamur sendiri itu terdapat pada mulut atau juga bisa dilihat ikan yang sudah tidak berenang ke permukaan udara. Dampak dari jamur ini, ikan semakin hari semakin sedikit makannya dan akan mati. Apabila kalian menemukan gejala ini, segeralah pindahkan ikan yang masih sehat ke wadah lain, karena penyakit ini amat bahaya karena bisa menular ke seluruh ikan yang ada di kolam atau wadah. Terkadang hal-hal sepele ini yang jarang kita prediksi, kemasukan bahan kimia berbahaya ke dalam kolam. Contohnya besi. Semakin lama besi terendam di dalam air, maka air kolam semakin terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya untuk ikan guppy. Seringlah kontrol kolam setiap hari untuk mencegah zat-zat kimia berbahaya masuk ke dalam kolam. Dalam proses pemijahan guppy, kalian harus memprediksi berapa ikan indukan jantan dan betina. Sebaiknya untuk memijah guppy kalian harus memasukkan dominan ikan indukan guppy betina dari jantan, misal 4 ekor betina 2 ekor jantan. Hal ini menghindari ikan betina stres karena selalu dikejar jantan. Apabila terlalu dominan jantan maka ikan guppy betina rentan mati akibat selalu dikejar jantan. Dalam memberi pakan pelet, berilah secukupnya saja, jangan sampai berlebihan, karena pakan ini yang berlebihan akan menumpuk di dasar kolam yang menyebabkan air busuk atau air keruh. Hal inilah yang membuat ikan rentan stres dan mati. Kemudian kalian jangan memberi pakan hidup yang melebihkan kapasitas ikan, contoh saja kutir, karena terlalu banyak memberi kutir sehingga kutir menumpung di dalam ingsan ikan yang menyebabkan pembekakan, kemudian ikan bisa mati. Hal yang wajib kita lakukan minimal 1 kali dalam seminggu adalah menguras kolam ikan atau akuarium bertujuan agar ikan tidak terkena penyakit atau parasit terkhusus di dalam akuarium, karena kalau tidak kita bersihkan maka akuarium akan berubah warna menjadi hijau, air akan menjadi keruh. Hal inilah yang menyebabkan ikan terkena penyakit dan mati. Kalau kalian malas untuk mengganti airnya, minimal kalian saring kotoran yang ada di akuarium untuk mencegah penumpukan amonia pada akuarium.
Untuk kasus yang satu ini sering kita jumpai pada saat kalian baru membeli ikan gupi dan langsung kalian masukkan ke dalam kolam. Hal ini yang menyebabkan ikan sindrom kemudian membuat ikan stres dan berdampak kepada nafsu ikan yang menurun, pada akhirnya ikan akan mati. Jadi guys, apabila kalian baru membeli ikan, kalian harus diamkan ikan di wadah selama kurang lebih 20-30 menit agar ikan beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Yang terakhir ialah pakan yang tidak steril atau kalian yang sering mencari pakan hidup yang ada di got seperti jentik nyamuk kemudian kutir DLL. Sebenarnya tidak salah, tetapi sebelum kalian kasih pakan tersebut sebaiknya kalian bersihkan terlebih dahulu, bertujuan pakan yang dicerna ikan gupi tidak mengandung bakteri yang bisa mencemari seluruh ikan gupi. Mungkin sekian dulu edukasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Kita di sini sama-sama belajar, semoga kita semua menjadi pembudidaya gupi yang sukses. Jangan lupa di subscribe, like dan share ke teman-teman jalian channel ini ya. Terima kasih.